Apa yang harus dilakukan jika CPR atau cost per result dari iklan yang kita jalankan itu mahal dan tidak sesuai dengan KPI yang telah ditetapkan? Nah, jadi CPR ini kan cost per result, di mana itu hasil dari jumlah budget yang dikeluarkan dibagi dengan result dari objektif yang dijalankan gitu. Nah, jadi semakin besar budget iklannya dan semakin sedikit pula result dari si iklannya, itu adalah faktor yang membuat cost per resultnya itu menjadi mahal. Nah, terus kalau cost per resultnya ingin murah itu harus gimana? Nah, tentunya teman-teman harus meningkatkan konversi di iklannya juga, ataupun objektifnya itu apa. Misalkan teman-teman itu ngiklan leads, ya teman-teman harus perbanyak konversi leads-nya. Nah, terus kalau iklannya misalkan conversion, teman-teman juga harus bisa mengkonversi setiap pengunjung yang masuk ke halaman produknya juga. Nah, jadi di CPR ini atau cost per result-nya ini, teman-teman harus fokus di tingkat konversinya. Yang mana tingkat konversi semakin bagus, maka cost per result-nya itu akan semakin murah. Nah, terus apa sih faktor yang menentukan cost per result-nya itu bagus? Nah, di sini aku akan ngasih saran untuk teman-teman meningkatkan CPR di luar dashboard iklan, di mana dashboard iklan itu hanya tools untuk memperkuat bisnis teman-teman ketika diiklankan secara online, tapi teman-teman juga harus memperbaiki fundamental dari iklannya dulu, di mana fundamental iklannya itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah konten iklannya, yang kedua adalah page penawarannya, dan yang ketiga itu adalah kepercayaan market akan brand yang mereka dapatkan. Atau ketika mereka lihat iklan, kan mereka membaca nih, ini yang jual siapa, brandnya apa, apakah mereka percaya akan brand tersebut atau tidak. Teman-teman ketika jadi audiens itu pasti pikirannya itu kosong. Mereka itu cuma berpikir apakah produk yang mereka beli itu benar-benar bermanfaat atau tidak. Kalau misalkan tidak bermanfaat, ya udah mereka akan cari lagi atau searching-searching lagi. Kalau bermanfaat, mungkin mereka akan membaca semua penawarannya, ataupun juga mereka akan membaca spesifikasi produknya, dan juga yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah mereka akan scanning bisnisnya dulu gitu. Ratingnya bagus atau tidak, testimoninya seperti apa, apakah harganya pas dengan value yang diberikan, dan lain-lainnya. Itu adalah faktor yang akan mempengaruhi si customer itu beli atau tidak. Dan banyak di luaran sana, ataupun advertiser di luar sana, yang tidak memikirkan faktor X tersebut. Mereka itu hanya fokus di teknis iklannya saja. Harus pakai ini, jurus ini, cara ini, atasi ini, bagusnya pakai ini, dan lain-lain. Itu memang bagus, tapi faktor konversi yang pertama adalah produk dan marketnya harus clear dan saling membutuhkan gitu. Nah, ketika saling membutuhkan tersebut antara produk dan market, itu baru akan terjadi konversi. Nah, dimana dengan konversi yang semakin banyak, itu pasti cost per result dari iklan akan menurun. Nah, jadi fokus dari teman-teman itu bukan ngulik targeting, ngulik placement, ngulik harus EBO atau CBO. Nah, jadi teman-teman itu harus bisa menyusun alur pembelian si customer itu sebaik mungkin. Mulai dari konten iklan, lalu lanjut ke landing page, lalu lanjut ke pembelian. Itu harus dioptimasi setiap flow pembeliannya dari konten iklan. Nah, teman-teman itu harus punya konten iklan yang mendemokan value atau memperagakan value ke customer agar mereka itu paham akan produk yang ditawarkan. Nah, jadi di peragaan value ini teman-teman itu bisa memvisualisasikan secara jelas ke market apa sih produk yang ditawarkan. Karena kan market itu nggak bisa megang produk Anda, nggak bisa nyobain dulu produk Anda. Itu mereka masih ngawang gitu, mereka nggak tahu apa-apa. Nah, itulah tugas Anda, buatlah konten yang mewakili si market yang Anda bidik, dan
tunjukkan value produknya di konten iklan tersebut. Nah, teman-teman bisa bikinnya singkat, padat, dan jelas aja gitu. Nggak perlu yang panjang-panjang, nggak perlu pakai yang joget-joget, nggak perlu pakai apa namanya yang katanya bikin FYP dan lain-lain. Itu teman-teman itu nanti saja. Nah, untuk yang di tahap awal itu teman-teman yang penting bisa mendemokan value produk yang akan dijual. Nah, itu di konten iklannya. Nah, lalu lanjut ke landing page-nya. Nah, ini banyak kesalahan yang sering saya temukan di mana di konten iklan menuju ke landing page itu tidak sinkron gitu. Nah, jadi teman-teman harus pastikan nih di landing page-nya juga harus sinkron dengan produk yang dijual. Jadi teman-teman itu di konten iklan menuju ke landing page itu goal-nya itu harus sama. Apa sih goal dari iklannya teman-teman itu juga harus sama dan tunjukkan lagi di landing page. Jangan sampai ketika di iklan misalkan sedang ada diskon sekian tapi di landing page-nya ini dia nawarinnya bukan diskon tapi malah yang lain misalkan gratis ongkir gitu, itu nggak make sense gitu. Jadi di konten iklan menuju ke landing page itu goalnya itu harus sesuai, harus make sense gitu. Nah, di landing page-nya pun ke bawahnya itu teman-teman nggak perlu panjang-panjang. Kalau misalkan itu yang penting deskripsi produknya, lalu problemnya apa, lalu kenapa produk ini cocok untuk Anda. Nah, itu singkat aja. Jadi teman-teman nggak perlu panjang lebar. Yang penting isi dari landing page-nya itu sesuai dengan konten iklan yang dibuat gitu. Yang ketiga itu adalah kepercayaan dari market, di mana kepercayaan dari market ini tidak tumbuh secara instan. Teman-teman harus build kepercayaan itu dari konten sosial media teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman punya Instagram, Facebook, atau TikTok dan lain-lain, teman-teman buatlah konten di sana terlebih dahulu. Teman-teman bangun kepercayaan market di akun sosial media teman-teman dulu. Teman-teman itu nggak asal, jadi teman-teman itu ketika punya konten-konten ataupun punya pengetahuan yang di-share ke market itu, si market itu juga akan tertarik dan percaya bahwa apa yang dijual ini bener ada dan bener nyata gitu. Misalkan teman-teman ini jualan box kado gitu. Nah, itu teman-teman bisa perlihatkan nih di konten-kontennya box kadonya seperti apa, bahannya seperti apa, terus kalau misalkan ditindih-tindih itu bakal penyok atau enggak. Nah, itu teman-teman peragakan value-nya terlebih dahulu di konten sosmednya dulu gitu. Nah, ketika teman-teman udah ngebangun kepercayaan itu, baru teman-teman itu iklankan. Soalnya kan pas di iklan itu ada dua pilihan. Mereka itu klik penawaran Anda atau CTA-nya yang biasanya menuju ke landing page, ataupun mereka juga bisa klik profile bisnis kita, di mana profil bisnis kita itu ketika diklik menuju ke halaman produk ataupun ke akun sosial media kita gitu. Nah, di akun sosial media kita itu kalau misalkan kosong, terus isinya cuma jualan A, B, C, D, nggak tahu menjelasin produk apa yang dijual gitu kan. Nah, itu membuat kepercayaan market juga akan berkurang gitu. Jadi di iklan itu bukan hanya sekedar pakai teknik-teknik atau jurus-jurus A, B, C, D, tapi teman-teman itu harus tahu alur pembelian dari teman-teman itu seperti apa. Nah, lalu kemudian teman-teman optimasi setiap alur penjualan atau alur pembeliannya tersebut gitu. Nah, jadi kedepannya itu teman-teman jangan asal ngiklan ya, teman-teman harus bisa optimasi dulu setiap jalurnya. Ketika udah optimal, baru teman-teman ngiklan agar hasilnya itu lebih bagus lagi. Nggak usah yang muluk-muluk gitu kan, yang penting teman-teman itu punya konten yang mendidik atau konten yang mengedukasi, yang mendemokan value di akun sosial media. Lalu di landing page-nya juga yang penting sesuai dengan apa yang ditawarkan di konten iklan dan dijelaskan kembali secara rinci di landing page penawaran. Nggak ribet kok. Teman-teman itu jangan asal mau yang instan gitu, tapi teman-teman itu harus bisa tahu dulu nih kemauan customer seperti apa, alur pembeliannya seperti apa, apakah ribet atau enggak. Nah, itu teman-teman harus bisa definisikan dulu alur pembeliannya, channel penjualannya, baru teman-teman ngiklan. Jadi teman-teman kedepannya itu iklannya akan lebih terukur gitu.
Nah, semoga ini bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.